Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliawati Yufitroh. Saya guru PAI SDN Pades 2. Saya akan melaksanakan PPL yang pertama dengan modul ajar elemen fikih materi hidup lapang dengan berbagi dengan subbab zakat model pembelajaran PPL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mas Bima dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Abelika Naswa, Aurel Nur Khalifah, Bima Cahya Asmara, Dimas Asmar Rizky, hadir semua ya, lengkap ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, biar tetap semangatnya biar bangkit ya, kita ice breaking tepuk terlebih dahulu ya. Oke, siap? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi zakat. Namun, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian jenis-jenis zakat dan juga tujuan zakat tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari zakat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memberikan penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik menunjukkan sikap peduli melalui perilaku berbagi di dalam lingkungannya. Ibu, ada pertanyaan pematik. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita harus membantu orang yang membutuhkan? Ada yang bisa menjawab? Baik, oke, Pupu. Karena kita masih sosial, jadi kita harus saling membantu. Luar biasa jawabannya, bagus sekali. Oke, pertanyaan kedua ya sekarang.
Bagaimana cara zakat untuk mengurangi kemiskinan di lingkungan kita? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Dimas? Caranya dengan membantu orang yang lebih membutuhkan. Bagus sekali jawabannya dari Dimas. Oke, sekarang pertanyaan pematik yang ketiga. Apa yang terjadi jika semua orang saling berbagi? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Iya, Sukma. Baik sekali jawabannya, luar biasa. Ibu masih memiliki satu pertanyaan pematik tentang kisah singkat dari Aisyah. Nah, jadi Aisyah ini adalah seorang anak perempuan yang membantu tetangganya untuk membeli bahan makanan. Jadi tetangganya ini kesulitan dalam membeli bahan makanan. Nah, jika kalian menjadi seorang Aisyah, bagaimanakah perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Aura? Ya, bagus sekali jawabannya. Anak-anak, selanjutnya Ibu memiliki video tentang zakat. Kalian perhatikan, kalian tonton dari awal sampai akhir, kemudian nanti simpulkan apa yang kalian tonton ya. Oke, tunggu sebentar. Kalian tonton dulu. Mari silakan. Loh, Nadia dan Syahrir sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Dok. Aku dapat tagihan. Asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa bagian teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena calon penerima zakat tidak boleh ngotak dan tidak boleh hidup seperti kamu. Oh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, dong. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat. orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Coba diperhatikan. Ada fakir, miskin, Orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi ngajak Dodo. Enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya bisa bagian zakat, Pak. Kita akan sangat jadi saya tidak diberikan zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya. Apa yang dikatakan komisi ini? kalian sudah nonton
video zakat tadi, kira-kira apa kesimpulan dari isi video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rendra? Video tersebut dijelaskan adanya pembagian zakat, Bu. Betul sekali. Ada lagi yang bisa menjawab dari kesimpulan video tersebut? Ya, Abel? Betul sekali, luar biasa jawaban dari kalian semua. Sebenarnya zakat itu dikhususkan untuk orang yang benar-benar miskin, bukan orang yang berpura-pura miskin. Seperti itu ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah dapat menyimpulkan apa yang ada di video yang Buya setel tadi ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan materi singkat tentang zakat. Dari pengertian zakat, zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah yang artinya suci, subur, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Kemudian untuk jenis-jenis zakat itu ada dua macam. Yang pertama, zakat fitrah yang biasa kita sebut dengan zakat jiwa. Yang kedua yaitu zakat mal atau kita sebut sebagai zakat barang. Untuk pengertiannya, zakat fitrah atau zakat jiwa, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal, zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan seseorang yang telah mencapai nisab atau batas minimum harta yang telah wajib dizakatkan dan telah memiliki selama 1 tahun. Berikutnya untuk ketentuan zakat anak-anak. Zakat fitrah itu dikeluarkan sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang dengan bentuk makanan seperti beras, gandum, dan lain-lain. Yang kedua, zakat mal dikeluarkan sebanyak 2,5% dari harta kekayaan selama 1 haul. Contohnya emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu syarat wajib zakat anak-anak. Apa saja syaratnya? Jadi ketika kita berzakat, kita itu juga ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama tentunya beragama Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga balik dan berakal. Yang keempat memiliki harta yang cukup atau disebut dengan nisab. Dan yang terakhir harta, tentunya harta yang halal. Kalau tidak halal tidak boleh untuk dizakatkan ya. Nah, kalian perhatikan ada ketentuan atau 8 golongan yang wajib kita zakati, namanya 8 golongan asnaf. Ada apa saja anak-anak? Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya atau rikob, kita bisa disebut rikob juga. Yang berikutnya gharim, yang berikutnya fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Nah, ini ada manfaatnya juga. Ternyata zakat itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan kita semua. Yang pertama, zakat sebagai penyempurna agama. Ketika kita berzakat, agama kita akan menjadi sempurna. Yang kedua, zakat sebagai ladang pahala. Tentunya pahalanya luar biasa. Dan yang ketiga, membangun diri menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, zakat sebagai tiket masuk ke surga. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Yang keenam, zakat sebagai penambah harta. Berikutnya, membantu orang yang kesulitan tentunya ya. Jadi kita meringankan beban orang lain. Yang berikutnya, zakat untuk pembersih diri, karena zakat tadi kan ada pengertian tentang zakat jiwa. Jadi jiwa kita akan bersih.
Yang berikutnya mengurangi kecemburuan sosial. Dan yang terakhir, zakat sebagai sarana penghapus dosa. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan Bulia menjelaskan tentang materi zakat tadi, Bulia akan membagi menjadi 3 kelompok. Kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ibu memiliki yang namanya kartu edukatif. Di dalam kartu ini nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Nah, ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama anggotanya Bima, Rashid, Aurel, dan Abel. Untuk kelompok kedua Rendra, Dimas, Jesya, dan Hafid. Dan kelompok ketiga ada Sukma, Pupu, dan juga Putri. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, Bulia akan menjelaskan teknis cara pengerjaan untuk kartu edukatif yang di situ ada pertanyaan tentang zakat. Jadi, ibu membagi menjadi 3 kelompok yang nantinya kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di kartu ini secara berkelompok. Nah, nanti ibu juga akan menilai keaktifan kalian, kerjasama kalian, kolaboratif kalian, ya. Tidak ada yang saling menggantungkan kepada teman lain. Jadi semuanya bekerja secara kompak, secara kelompok, ya. Nah, pertanyaannya untuk kelompok 1 itu menjelaskan pengertian zakat, kelompok 2 menyebutkan serta menjelaskan 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir tentang apa? Tentang manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit. Setelah kalian selesai untuk mengerjakan, nanti bersama-sama bergantian, kelompok 1 ganti kelompok 2 dan seterusnya untuk mempresentasikan di depan kelas. Bisa ya dipahami? Ya. Sekarang bisa dikerjakan mulai sekarang. Ya. Dibaca dulu soalnya dibaca, ada yang mencatat, ada yang membantu. Mana pulpennya, mana? Pulpen. Ya. Kalau kurang paham kalian bisa tanya ya, maksudnya seperti apa ya, gitu ya. Ingat, pekerjaan kelompok itu dikerjakan secara kolaboratif, secara bersama-sama, tidak ada yang tumpang tindih temannya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan sama Belia? Bu, Ya, harus urut apa enggak, Bu? gimana? Harus urut. Oh, harus urut apa? Menyebutkannya 8 golongan. Tidak urut tidak apa-apa. Ya, kalau kamu bisa mengurutkan urut malah justru lebih baik. Yang penting kalau ini berapa golongan disebutkan yang jelas ya, serta artinya. Sudah bisa dipahami? Ya, ada lagi yang bertanya? Sudah selesai anak-anak? Sudah ya, sudah diisi semua. Nah, ada yang sulit nggak?
Kira-kira? Nggak ada. Alhamdulillah. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bergiliran ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 dulu. Yuk, maju. Aurel bacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan Aurel. Jelaskan pengertian zakat dan jenisnya. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Oke, tepuk tangan anak-anak jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Silakan dibacakan hasil dari diskusinya. Sebutkan dan jelaskan golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan. 2. Miskin, mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan. 3. Amil, orang yang membagi zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 5. Rikob, hamba sahaya atau budak. 6. Gharim, terlilit hutang. 7. Fisabilillah, berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan jauh. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3 bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya kelompok 3. Silakan perkenalkan dulu, terus presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebutkan manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat zakat: 1. Menyempurnakan agama. 2. Ladang pahala. 3. Menjadi orang yang lebih baik. 4. Tiket masuk surga. 5. Mempererat tali persaudaraan. 6. Zakat sebagai penambah harta. 7. Membantu orang yang kesulitan. 8. Zakat untuk pembersih diri. 9. Penghapus dosa. Ya, sudah. Bagus sekali jawabannya. Bisa kembali ke tempatnya. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 3. Oke. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan dan jawabannya luar biasa bagus. Dari hasil ketiga presentasi tadi, Bulia akan mengoreksi sedikit. Nah, bahwasanya dari cara kalian berkolaborasi itu masih ada yang apa? Yang tumpang tindih ke temannya. Jadi kurang kolaborasi. Dari jawabannya sudah benar semua, sudah bagus, pengertiannya sudah jelas. Pengertian zakat itu kalian juga bisa menyebutkan jenisnya. Jenisnya ada berapa tadi? Ada 2. Kelompok 1 jenisnya ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Untuk kelompok 2 juga sangat baik, sudah bisa menyebutkan 8 golongan asnaf atau 8 golongan yang wajib untuk diberikan zakat. Dan yang ketiga dari kelompok 3 menyebutkan manfaat. Bagus sekali jawabannya, karena apa? Dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, itu koreksi dari Bulia. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang zakat apabila diterapkan atau penerapannya di lingkungan. Ya, contohnya. Jadi, ketika zakat itu diterapkan di lingkungan, itu akan apa? Terjadi apa? Suatu apa? Kita akan membantu orang lain ya. Kita meringankan beban orang lain, terutama fakir dan miskin. Jadi kita membantu, bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, selanjutnya anak-anak, setelah ini kita akan evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi zakat hari ini. Dikerjakan secara individu ya, dikerjakan secara individu dan percaya diri. Nah, nanti kalian akan mengerjakan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 15 soal ya anak-anak, 15 soal. Nanti kalian kerjakan secara mandiri ya.
Oke. Kerjakan. Nah, ini kalian sudah mendapatkan LKPD masing-masing ya. Kasih namanya dan kelasnya. Di dalam LKPD ini ada 15 soal untuk menguji kemampuan kalian. Ini namanya evaluasi ya anak-anak ya. Jadi seberapa paham kalian tentang materi hari ini? Ya, dikerjakan yang gampang dulu, yang susah ditinggalkan dulu, nanti bisa diulangi lagi. Ada pilihan ganda 10 soal dan ada soal uraian 5. Yang kurang paham bisa bertanya langsung kepada kuliah ya. Yuk, bisa mulai dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Ya, Pupu tanya mana? Nomor 14, coba. Berikan satu contoh manfaat zakat mal untuk masyarakat. Zakat mal kamu sudah tahu ya pengertiannya. Zakat mal itu kan zakat barang. Berarti kamu menyebutkan satu saja karena ini disebutkan jelas, berikan satu contoh manfaat yang dikaitkan di dalam lingkungan kita, dalam keadaan kita sehari-hari. Sudah bisa dipahami? Nah, satu saja. Satu. Sudah selesai ya evaluasinya, bisa dikumpulkan LKPD-nya. Ya, gimana soalnya? Gampang? Gampang ya. Oh, ketinggalan. Oke anak-anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD sebagai bahan evaluasi paham atau kurang pahamnya kalian tentang materi zakat. Dan dari pembelajaran hari ini tentunya ada kesimpulan. Ada yang bisa menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya Putri, silakan dijawab. Yang lain ada yang tahu kesimpulannya? Iya, betul sekali. Satu lagi yang bisa menyebutkan dari kesimpulan pembelajaran hari ini, angkat tangannya. Ya. Iya, betul sekali. Kesimpulan hari ini Julia tambahkan ya, karena kan tadi kalian sudah menyebutkan kesimpulan-kesimpulan yang kalian pelajari hari ini. Jadi kesimpulan lain mengenai pengertian, jenis golongan, serta manfaat, kita itu bisa mewujudkan atau melaksanakan kewajiban zakat di dalam masyarakat dengan baik sesuai ketentuan syariat Islam. Ya, selain itu zakat itu merupakan rukun apa, Chan? Rukun apa, Nana? Merupakan rukun Islam yang mengajarkan umat muslim untuk berbagi dan peduli kepada sesama. Melalui zakat, peserta didik atau kalian siswa sebagai siswa memahami pentingnya membantu orang yang membutuhkan seperti apa tadi? Seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, terus rikab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Zakat itu juga menumbuhkan sikap dermawan dengan cara memberi rasa syukur dan tanggung jawab sosial sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, kita refleksi bersama-sama. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan dan ilmu apa yang kalian dapat tentang materi zakat? Ada yang bisa menjawab? Iya, Bima. Saya mengetahui banyak sekali ilmu tentang zakat Bu, dari pengertian syarat wajib. Iya, luar biasa, benar sekali. Berarti hari ini kalian mendapatkan ilmu baru tentang zakat dan pengertian lainnya tentang jenis dan juga golongan-golongannya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, yuk kita bernyanyi biar semangatnya tetap menyala, oke? Nah, ini ada lagu
tentang 8 mustahik zakat yang tadi kita pelajari. Ada 8 golongan ya. Nah, nadanya dengan nada balonku. Semuanya bernyanyi dengan semangat ya. Oke? Ya, kita mulai. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Mari kita sebutkan agar kita pahami. Kesatu itu fakir, yeay. Kedua itu miskin. Ketiga itu amil. Keempat itu mu'alaf. Kelima itu rikob. Keenam itu warimin. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugas di rumah, masing-masing anak nanti membuat poster tentang zakat yang berisi tentang ajakan untuk berzakat. Bisa dipahami? Ya, jadi masing-masing anak nanti membuat project, membuat poster yang berisi ajakan untuk berzakat. Dihias sebaik-baiknya, ya, semenarik mungkin. Ada pertanyaan? Individu ya, dikerjakan sendiri ya. Jadi minggu depan nanti dikumpulkan. Hasilnya akan Ibu lihat dan Ibu nilai. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama-sama. Ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.